A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taman budaya dikelilingi kayu jati. Di dalamnya ada banyak jenis hewan. Sebelum saya mulai kata per kata ini, izinkan saya untuk menyapa para hadirin sekalian. Bagaimana kabarnya saudara-saudaraku? Sehat? Semoga Allah senantiasa melimpahkan kita kesehatan iman, kesehatan Islam, kesehatan jasmani dan rohani. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Tiada kata yang pantas kita ucapkan melainkan kata syukur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kita. Sehingga pada hari ini juga kita masih bisa melihat pemandangan Allah. Kita masih bisa menghirup udaranya Allah tanpa harus membayarnya sedikit pun. Coba kita bayangkan teman-teman, jika kita harus membayar udara yang kita hirup ini, berapa banyak uang yang harus kita keluarkan. Tentu kita tidak akan sanggup untuk membayarnya. Maka dari itu kita sebagai hambanya, kita sebagai ciptaannya, hendaknya kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat beserta salam tak lupa pula kita sanjung sajikan keharibaan ruh junjungan alam, yakni putra Abdullah, buah hati Aminah, kekasih Allah Habibullah. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yang diterangi oleh nur iman dan nur Islam. Yang saya hormati kakak-kakak pembina Ad-Dakwah Sumatera Utara, yang saya hormati kakak-kakak pembimbing Ad-Dakwah Sumatera Utara, yang saya sayangi teman-teman seangkatan 13 Ad-Dakwah Sumatera Utara. Teman-teman yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dari ayat tersebut teman-teman, Allah menjelaskan kepada orang-orang yang beriman bahwa Allah senantiasa bersama mereka yang menjadikan sabar dan sholat sebagai penolongnya. Dan Allah juga teman-teman menjanjikan kedudukan-kedudukan tinggi di syurga untuk hamba-hambanya yang bersabar. Sebagaimana dalam Al-Quran, surah Al-Furqan, ayat 75 yang artinya, mereka itulah orang-orang yang dibalas dengan kedudukan-kedudukan tinggi di syurga dengan sebab kesabaran mereka. Masya Allah kan teman-teman, jika kita memiliki kesabaran. Nah, dan jadi teman-teman, kesabaran ini merupakan ajaran, merupakan materi yang banyak dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Sehingga kita sebagai manusia diarahkan untuk selalu bersabar di dalam kehidupannya. Kesabaran yang sebenarnya adalah kemampuan diri kita untuk mengendalikan sikap, sehingga bisa ikhlas dan rela menerima kondisi yang sedang dihadapinya demi mendapatkan balasan yang baik di akhirat nanti. Jadi teman-teman, kesabaran itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kesabaran dalam melawan kemaksiatan atau dosa. Yang kedua adalah kesabaran dalam ketaatan. Contohnya, ketika teman-teman ingin melakukan sholat sunat tahajud di sepertiga malam, itu udaranya dingin teman-teman. Godaan-godaannya tuh banyak. Tetapi karena teman-teman tuh sudah yakin, karena ingin melakukan sholat sunat tahajud, maka teman-teman tuh dengan sabar menahan dingin, menahan kantuk, ya kan? Nah, itu merupakan kesabaran dalam ketaatan. Jadi yang terakhir adalah kesabaran ketika kita ditimpa musibah. Contohnya aja seperti saat ini kita sedang ditimpa wabah virus corona. Allah menganjurkan kita untuk selalu bersabar dan jangan lupa kita untuk senantiasa berdoa.
Jadi teman-teman, kesabaran ini merupakan pilar kebahagiaan seorang hamba. Karena dengan kesabaran, seseorang hamba akan terjaga dari kemaksiatan. Karena kesabaran, seseorang hamba akan konsisten dalam melakukan ketaatan, melakukan kebaikan. Seseorang hamba, karena kesabaran pula, seseorang hamba akan ikhlas dan tabah ketika sedang ditimpa musibah atau cobaan. Jadi teman-teman, jiwa kita ini memerlukan nutrisi, memerlukan gizi yang baik juga. Salah satu nutrisi dan gizi yang baik adalah sebuah nasihat. Jadi jiwa kita ini teman-teman, diri kita ini harus berulang kali diberi nasihat agar membekas dalam kalbu kita. Apalagi nasihat tentang kesabaran. Masya Allah teman-teman, ini kesabaran ini juga diperlukan dalam kehidupan kita. Demi apa gitu ya kan? Ya supaya jiwa kita ini bisa tetap teguh, kokoh dan selalu semangat ya. Jadi teman-teman, marilah kita raih cahaya ilahi itu dengan kesabaran. Karena kesabaran ini merupakan cahaya yang amat terang bagi seorang hamba. Karena dengan kesabaran, seseorang akan mampu menyingkap segala kegelapan hidup di dunia. Marilah kita jadikan kesabaran sebagai identitas keislaman dan keimanan kita. Karena kesabaran ini merupakan sifat sekaligus ciri orang-orang yang dicintai Allah. Masya Allah kan teman-teman. Jadi marilah kita teguhkan hati kita, keimanan kita, bahwa kesabaran itu merupakan harga mati kekuatan iman di dalam diri kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sungguh menakjubkan perkara orang-orang beriman, karena segala perkaranya adalah baik. Jika ia mendapatkan kebaikan, maka ia bersyukur, karena ia mengetahui bahwa hal tersebut adalah baik baginya. Dan ketika ia ditimpa musibah atau kesulitan, maka ia bersabar, karena ia mengetahui bahwa hal tersebut adalah baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Jadi teman-teman, jika kita belum mampu untuk bersabar, marilah sama-sama kita terus berusaha untuk menjadikan diri kita ini bersabar. Banyak hal-hal, contoh-contoh untuk melatih kesabaran kita. Contohnya misalnya seperti seorang teman yang istilahnya kita ingin meminta tolong kepadanya, tetapi teman itu tidak mau, ya kita diharuskan untuk bersabar gitu teman-teman. Jadi kesimpulannya teman-teman, jika kita sudah bersabar, maka hendaklah kita itu bersyukur, dan kita harus menjalankan kehidupan ini dengan kesabaran. Tetapi jika kita belum mampu untuk bersabar, tetaplah berusaha dan belajar untuk menjadikan jiwa kita ini menjadi jiwa yang penyabar. Saya menjelaskan kesabaran ini bukan berarti saya ini sudah mampu, sudah penuh dengan kesabaran, tetapi saya ini juga belajar untuk menjadi orang-orang yang memiliki kesabaran teman-teman. Apalagi sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan, di mana kesabaran ini sangat diperlukan. Jadi inilah yang dapat saya sampaikan teman-teman, yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah datangnya dari saya pribadi. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya Allah kita nanti akan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.